Baiklah teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan malam hari ini, saya lembur untuk mengantarkan material menuju SP10 untuk pembangunan rumah transmigrasi ya. Pada saat ini saya membawa balok ukuran 10-10 3 meter. Ini balok bingkirai atau lembasung ya. Jadi kebetulan malam hari ini saya berdua, ada teman saya di belakang ya. Saya di depan, tadi teman saya satu sudah duluan. Dan saya masih di sekitaran SP8. Kebetulan air ini nggak begitu tinggi pasangnya, jadi saya turunnya juga pelan ya. Jadi malam hari ini lembur ya, untuk mengantarkan material ke SP10 untuk pembangunan rumah transmigrasi. Saya membawa ini balok ukuran 3 meter, itu 2 kubik ya. Ini sudah sangat berat dan tinggi. Sedikit saya gas depan itu air kayak mau masuk ya. Karena ini beban berat, kayunya kayu keras semua, jadi berat. Jadi seperti itu. Ini masih di parit sekitaran SP8. Sebentar lagi yang paling jadi rintangan itu di sungai ya, di sungai depan sana, di Sungai Lian, karena di sana banyak sekali pohon-pohon maupun semak-semak ya, yang jadi rintangan di sana. Setelah masuk lepas dari Sungai Lian, sungai pembatas antara SP8 dan SP9, itu untuk kesananya sudah enak ya, sungai besar. Kalau ini masih di parit ini. Parit sekitar kurang lebih lebar ya, ada mungkin 8 meteran ya. Cuman posisi air kecil ini, air sudah surut, jadi nggak bisa laju, harus pelan-pelan seperti ini. Biarpun digas itu perahu tidak mau tidak mau laju karena posisinya air dangkal. Jadi harus pelan-pelan seperti ini supaya tetap berjalan ya. Memang kalau pelan seperti ini untuk bahan bakar itu lebih irit ya, lebih irit, tapi untuk sampainya itu lambat ya, karena pelan betul ini. Jadi mungkin nanti sampai sana, ini kan habis maghrib saya berangkat ya, mungkin sampai sana nanti bisa baru sampai sana, habis ajar bisa mungkin baru sampai di transmigrasi. Ya seperti ini kegiatan saya kali ini untuk mengantarkan material ya pada siang malam ya. Tadi siang antar 1 kali, terus malamnya ini 1 kali. Jadi ada 2 kali angkut ya. Untuk saat ini mungkin saya belum bisa konten ke Sumur lagi ataupun di mana-mana ya, masih fokus di sungai seperti ini untuk mengantarkan material ya. Kita cari rezeki di sungai dulu seperti itu. Untuk angkutan material seperti ini nih ya lumayan berat, lumayan berisiko ya, apalagi kalau pas di sungai besar ketemu kapal besar ya, sangat berisiko sekali. Tapi kalau pas di parit-parit seperti ini ya kita nggak begitu tegang ya,
Itu di depan ada apa namanya itu pedagang sayur yang mulai keluar karena air sudah mulai surut. Jadi jam biasanya malam ya, biasanya malam, cuman karena ini air sudah mulai mengecil, jadi pedagang sayur pun sudah mulai keluar untuk membawa barang dagangannya, sayur-sayurannya seperti itu. Sama seperti membawa perahu seperti ini ya. Hey! Nah, sedangkan kena gelombang perahu kecil seperti itu aja, ini air sampai masuk nih. Apalagi kalau kapal besar ya. Tapi kalau apa namanya, kita diusahakan kalau saya itu posisi mesin itu jangan sampai mati. Kalau sampai mati biasanya saya yang pernah sering terjadi, gelombang itu masuk dari belakang ya, karena belakang begitu rendah. Mungkin di depan masih ada 25 cm, di belakang paling sekitar 3 atau 2 cm aja bagian belakang. Jadi cepat sekali masuk dari belakang. Ya seperti inilah ya perjuangan saya untuk bekerja mengantarkan material ya. Siang malam harus dijalani. Mungkin saya apa namanya kontennya lama nggak konten karena apa? Karena saya masih beraktivitas seperti ini ya untuk mengantarkan material. Pelan-pelan saja, yang penting selamat sampai tujuan. Pandi. Jadi akses sungai yang saya lewati seperti ini ya. Ini kanan kiri saya ini semak ya. Tuh, semak semua kanan kiri ini. Mungkin suaranya kurang jelas ya karena apa ya, suaranya mesin terlalu keras ya. Disinilah ketika mengantarkan material yang jadi tantangan ya, karena kita harus jeli memilih antara jalan atau bukan ya, karena kadang-kadang yang dimasuki kelihatannya jalan ternyata bukan ya, karena banyak semak, tertutup semak ya, seperti di depan saya ini kelihatan semak semua ini. Nah ini semak semua di depan ini, tapi jalannya harus masuk di bawah pohon beringin seperti ini. Kebetulan kami ini berdua ya, ada di belakang saya itu teman saya di belakang. Ini pas arus ya lumayan berat ya, air surut, karena ini jalan satu-satunya. Sebenarnya jalan banyak ya, apa maksudnya, sungai untuk menuju SP10 itu banyak ya, termasuk lewat sungai besar pun bisa, cuman terlalu jauh. Jadi akses terobosan atau jalan pintasnya cuma ini satu-satunya seperti itu.
yang dekat dilalui. Nah, nggak kelihatan jalan karena cuma penerangannya senter aja ini. Ini masih mending ada teman ya. Kadang-kadang pas kebetulan sendiri ya sendirian seperti itu. Nah, ini gelap gulita. Hanya senter yang menerangi. Ini salah pilih jalan ya masuk ke semak ya. Jangankan malam, siang pun kadang-kadang seperti itu. Salah jalur kita masuk ke semak-semak karena banyak kayu-kayu yang condong ke sungai. Kayaknya di depan itu ada salah satu teman yang sudah pulang ya, satu atau dua teman yang pulang karena tadi berangkat duluan ya. Kita kalau seperti ini kita kecilkan gas, takutnya gelombangnya besar nanti masuk ke perahu ya. Harus kecilkan gas, kita harus bisa mengimbangi gelombangnya. Yang penting mesin jangan sampai mati. Hahaha, tuh nggak pulang. Ini pejuang keluarga ini. Nah, gelombang perahu kecil aja seperti ini, apalagi perahu kapal besar ya. Woi, sebentar lagi kurang lebih ratusan meter lebih sampai ke sungai besar ya. Jadi seperti inilah untuk membangun transmigrasi di daerah rawa ya. Tidak bisa melalui darat, harus lewat jalur sungai. Dari mulai SP1 sampai SP10 itu semua pembangunannya itu melalui sungai semua ya, tidak melalui membawa materialnya harus melalui sungai semua seperti itu. Karena jalan satu-satunya ya sungai kalau lewat. Dan saya sudah lepas dari sungai kecil, sekarang sudah di sungai besar ini ya. Ini teman saya di sebelah sana, nggak kelihatan ya, gelap karena ini betul-betul gelap ini, betul-betul gelap. Kurang lebih sekitar setengah jam lagi saya sampai. Wah, ya laju dia. Dulu depan dikit lagi itu apa ya, air bisa masuk. Nanti
saya videokan lagi setelah sampai ya, karena ini agak susah. Tangan saya pegang setir ya, pegang setir harus pelan-pelan saja. Oke, nanti saya videokan lagi di depan. Baiklah teman-temanku semuanya, alhamdulillah ini sudah apa ya, hampir sampai ya, sedikit lagi ini memasuki jalur 3 ini, jalur 3 SP10. Kebelasan malah ini, ternyata ini saya hampir ke sana itu, kebelasan. Nah, jadi sudah ada beberapa rumah yang sudah jadi ya, sudah maksudnya sudah berdiri tapi belum di atap ya, karena masih menunggu material yang menyusul ya. Jadi ini situasinya seperti ini ketika malam hari di pembangunan rumah transmigrasi SP10 ya. Ada 55 kakak, tapi untuk lokal, untuk wilayah transmigrasi, untuk wilayah Kalimantan Utara. Seperti itu. Aduh, baru kepala saya agak sakit. Alhamdulillah sudah sampai di lokasi, tinggal berongkar. Manggino mana selotot akan sana tinggal son. Mana selotot, wah banter temen wong kae. Aku anu apa jenenge iki, nek tak gas ngarep ki banyune mlebu. Makane ora iso gas banter. Hah? Ngeder-ngeder iki pase iku. Dadi alhamdulillah sudah sampai. Dan ganti kipas loh, di anu apa diciliki. Dicilik nih. Alhamdulillah longgar sudah. Masih ada salah satu teman itu masih bongkar ya, itu kayunya tuh. Tuh, saya bongkar di sana tadi tuh, tumpukannya di sana. Air sudah surut. Nah, ini camp para pekerja ya, di sana ada camp, di sini camp, ini camp, terus itu camp. Semangat rumah sepol 66 batang ya, 3 meteran, 10 3 meter, 50 sama 132. Nah itu kalau itu 510 132, terus ininya 50 tunggulnya atau ulin ya. Ini 66, ini 10 3 meter 66. Aduh, sampai lemes rasanya. Jadi tadi sore sekitar jam 4 saya ngantar di sana ya, di apa namanya, di dalam ya, di lokasi transmigrasi yang sudah ditempati. Terus ini yang kedua kalinya untuk mengantar ke sini. Jam 4, jam 5 saya tadi pulang langsung muat lagi. Ini waduh, ya seperti inilah ya, karena perjuangan, keringat itu asin, karena perjuangan itu ya awalnya manis, asin dulu ya.
capeknya. 2 kali ya, alhamdulillah 2 kali. Tadi bawa kayu 1 kubik, terus triplek ke 25 lembar yang untuk di lokasi sana, yang untuk rehab kantor ya. Terus yang kedua kalinya ini baru balok 10 3 meteran lembasung, jadi ya lumayan menguras tenaga. Seperti itu teman-teman semuanya, perjuangan laki-laki. Lemes coy. Nah, tinggal menuju pulang, menuju rumah, mandi, terus istirahat. Nah, itu sungai besarnya di sana ya, nggak kelihatan. Harus dayung dulu keluar. Putar dulu ya. Sempit ini sebenarnya. Tuh sungai besar di sana, kelihatan ya. Ini kelihatan pinggirnya. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin saya sudahi dulu video saya kali ini, karena saya mau menuju pulang untuk istirahat. Mungkin saya sudahi dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.